Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kitab hadis Riyadhus Shalihin kali ini sudah sampai di bab ke-32, yaitu bab fadlu dha'fatul muslimin wal fuqara al-khamilin, yaitu bab keutamaan orang-orang muslim yang lemah dan orang-orang fakir yang mungkin tidak terkenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Yang artinya, wahai Muhammad, sabarlah kamu duduk bersama orang-orang yang mereka menyeru Allah baik pagi ataupun sore dengan ikhlas mengharap ridhonya. Jangan kamu alihkan pandanganmu dari mereka untuk mencari dunia, untuk mencari urusan-urusan dunia. Dan jangan kamu turuti orang-orang yang hatinya telah lalai dari mengingat kami dan mereka memperturutkan hawa nafsunya, sedangkan urusan kehidupan mereka sebenarnya adalah kacau. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat bahwa ayat ini Allah turunkan terkait dengan permintaan tokoh-tokoh Quraisy, para pembesar Quraisy yang meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah hanya mau bergaul dengan mereka saja. Mereka meminta agar Rasulullah tidak bergaul dengan para sahabatnya. Maka Allah turunkan ayat ini untuk melarang Rasulullah agar tidak menuruti mereka, sekaligus melarang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh mereka itu. Secara umum ayat ini Allah membela orang-orang atau para sahabat Rasulullah yang memang pada umumnya fakir, ya, seperti Bilal, Khobab, Suhaib, Ammar, Ibnu Mas'ud, dan yang lain-lainnya. Mereka para sahabat Rasulullah yang telah terbukti keimanannya, terbukti ketaatannya kepada Allah ataupun Rasulullah, sehingga digambarkan di sini mereka adalah orang-orang yang selalu menyeru Allah dengan berdoa, dengan berzikir. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat ini mereka adalah orang-orang yang selalu menyeru Allah itu adalah mereka orang-orang yang selalu memujinya. Mereka orang-orang yang telah mentauhidkan Allah dengan keimanan yang benar. Mereka orang-orang yang selalu mensucikan, mengagungkan, dan berdoa terus kepada Allah SWT. Jadi mereka adalah orang-orang telah terbukti keimanannya. Meskipun mereka adalah bukan orang-orang kaya, bukan para tokoh, bukan para pembesar, bukan orang-orang yang punya jabatan, bukan orang-orang yang terkenal.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasulullah bersabar bersama mereka. Duduk, bergaul, berinteraksi, bekerja sama dengan mereka. Justru Allah melarang Rasulullah untuk memilih para tokoh Quraisy ataupun pembesar-pembesar Quraisy. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka, para sahabatmu itu. Maksudnya adalah jangan kamu tinggalkan mereka. Lalu kamu ganti, kamu beralih kepada orang lain yang mungkin kaya, mungkin mereka tokoh, pejabat, punya posisi, dan seterusnya. Maka ayat ini Allah memuji dan Allah mengutamakan orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Inilah kenapa Imam Nawawi membuat bab sendiri tentang keutamaan orang-orang Muslim yang lemah dan orang-orang fakir. Dan memang faktanya dalam Islam ini Allah banyak mengutamakan, Allah banyak memuliakan, Allah banyak memuliakan orang-orang lemah. Baik itu orang-orang fakir, ya, miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang dia tidak punya jabatan apapun, bukan tokoh, ya, orang-orang tidak terkenal. Itu adalah orang-orang yang sesungguhnya di sisi Allah SWT mempunyai kedudukan, mempunyai kemuliaan, mempunyai keutamaan tersendiri. Bahkan Rasulullah dalam sabda beliau menyebutkan, ya, hadis ini diriwayatkan dari Usamah radhiyallahu anhu, ya, bahwa beliau bersabda, "Qumtu ala babil jannah fa idza amatu man dakhalaha al-masakin wa ashabul jannati mahbusun ghaira an ashaban nari qad umira bihim ilan nar wa qumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an-nisa." Hadis muttafaqun alaih. Ya, di mana Rasulullah bersabda, aku berdiri di pintu surga. Ternyata yang aku lihat bahwa kebanyakan umumnya orang yang masuk ke surga adalah al-masakin, orang-orang miskin. Ya, sedangkan orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, ya, orang-orang kaya terutama, mereka adalah tertahan. Bisa jadi mungkin mereka akan masuk surga tapi tertahan dulu. Ya, sedangkan orang-orang yang telah diputuskan mereka masuk neraka, telah masuk neraka. Dan ketika aku berdiri di pintu neraka, maka ternyata kebanyakan orang yang masuk ke sana, ke neraka, adalah an-nisa. Jadi dari ayat ini maupun hadis ini, dan masih banyak ya sekian hadis memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah bahwa orang-orang lemah, orang-orang lemah di sini adalah orang-orang fakir, orang-orang yang tidak punya jabatan, bukan tokoh, ya, orang-orang yang tidak terkenal, ya, masyarakat biasa, bahkan mungkin masyarakat bawahan. Sesungguhnya di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang punya kemuliaan. Mereka adalah orang-orang punya kemuliaan, punya keutamaan di sisi Allah. Tentu dengan catatan bahwa orang-orang yang fakir ini, orang-orang yang lemah ini, mereka orang-orang yang
tetap berada di atas jalan Allah SWT. Mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar menjalani kehidupannya yang berat, yang susah, yang sulit. Yang kedua, pelajarannya adalah tentu memerintahkan kepada orang-orang beriman. Setidaknya kalau tidak diperintahkan untuk lebih banyak berpihak kepada orang-orang yang lemah, adalah bersikap yang sama. Jangan sampai orang-orang beriman itu berbeda sikapnya terhadap tokoh, pejabat, orang-orang besar, orang-orang kaya. Itu berbeda. Kalau terhadap mereka, para tokoh, orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang punya kedudukan, orang-orang yang terkenal, sikapnya lebih menghormati, lebih memuliakan, lebih punya respect ya, dibanding kepada orang-orang yang mungkin fakir, orang-orang yatim, orang-orang yang tidak punya kedudukan, orang-orang yang tidak terkenal sama sekali. Padahal sesungguhnya mereka adalah orang beriman. Maka orang-orang beriman inilah diperintah untuk ya memuliakan. Lebih baik setidaknya tidak punya sikap yang berbeda. Itu sikap yang pertama. Itulah yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah. Maka setelah ayat ini turun, Rasulullah lebih banyak duduk, bergaul, berinteraksi ya, dengan para sahabat yang meskipun mereka adalah orang-orang bawahan dibanding orang-orang yang mungkin notabene punya kedudukan-kedudukan di masyarakat. Kenapa orang-orang lemah, baik itu fakir, miskin, orang-orang yang tidak terkenal apa-apa, ini dianggap lebih utama di sisi Allah selama mereka adalah orang-orang yang tetap baik, tetap taat kepada Allah SWT. Karena orang-orang fakir potensi untuk takabur, untuk sombong itu kecil. Bahkan orang-orang fakir ini punya kecenderungan hatinya lebih lembut, lebih sensitif, lebih punya ketahanan mental dalam bertahan dalam ujian dibanding pada umumnya mungkin orang-orang yang kehidupannya lebih enak ya, baik itu sekali lagi para tokoh, para pejabat, para pemimpin, orang-orang kaya. Meskipun tentu tidak mutlak. Maka justru disinilah tuntutannya bagaimana orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya dan semacamnya untuk mempunyai amal yang lebih banyak lagi. Karena kalau kemudian sama, maka orang fakir di hadapan Allah, di sisi Allah tentu jauh lebih utama. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Ihtajatil jannatu wan nar, faqalatin nar, fi al-jabbarun wal mutakabbirun, faqalatil jannah fi du'afaun nasi wa masakinuhum, faqadallahu bainahum. Innaki al-jannah rahmati arhamu biki man asya wa innaki an-nar azabi u'adzibu biki man asya. Walikilaikuma alayya mil'uha." Hadis riwayat Muslim. Yang artinya Rasulullah bersabda bahwa surga dan neraka itu berbantah-bantahan. Mereka saling membela dirinya. Neraka mengatakan, aku diisi oleh al-jabbarun wal mutakabbirun. Ya, di dalam diriku, yaitu neraka, terdapat orang-orang jabbar, orang-orang yang suka memaksakan kehendak, orang-orang diktator, orang-orang yang sangat egois, wal mutakabbirun dan orang-orang yang angkuh, ya takabur. Ya, sedangkan surga mengatakan di dalam diriku terisi manusia-manusia yang lemah dan manusia-manusia yang miskin.
maka Allah memutuskan di antara keduanya, di mana Allah mengatakan, "Kamu wahai surga, kamu adalah rahmatku. Aku merahmati, aku gunakan engkau untuk merahmati orang-orang yang aku kehendaki. Dan kamu neraka, kamu sebenarnya adalah azabku. Aku gunakan engkau untuk mengadab orang-orang yang aku kehendaki. Dan bagi kalian berdua ada isinya masing-masing." Jadi ayat ini menguatkan di mana memang isi surga cukup banyak diisi oleh orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ayat ataupun hadis ini tentu untuk memberikan motivasi juga kepada fakir miskin untuk bertahan, untuk bersabar. Sementara orang-orang yang kaya, para pejabat, orang-orang yang kuat, untuk juga mau memihak kepada orang-orang yang lemah. Semoga ayat ini bisa menjadi bahan renungan, bisa menambah kesungguhan kita berukhuwah dengan siapa saja, termasuk adalah saudara kita, orang-orang yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan semoga ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.